Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu? Ketika seseorang terus-menerus takut kekurangan uang, hidupnya seolah dipenuhi alasan untuk merasa kekurangan. Ia mendapatkan uang, tetapi langsung cemas uang itu akan habis. Mendapat peluang, tetapi takut mengambilnya. Mendapat rejeki, tetapi pikirannya justru sibuk memikirkan kemungkinan kehilangan. Sebaliknya, ada orang yang mungkin belum memiliki banyak, tetapi terlihat tenang. Ia tidak mudah panik. Ia mampu melihat peluang. Ia menghargai apa yang dimiliki, dan karena itu langkah-langkahnya menjadi lebih terarah. Apakah ini yang disebut energi kelimpahan? Dan apakah benar kehidupan kita menarik sesuatu berdasarkan energi yang kita pancarkan? Hari ini, saya ingin membahas sisi hukum tarik-menarik yang jarang dibicarakan. Bukan sekedar bayangkan kaya lalu uang datang, tetapi tentang bagaimana kondisi batin dapat mempengaruhi cara Anda berpikir, mengambil keputusan, bertindak, dan akhirnya membentuk arah kehidupan Anda. Dan di bagian akhir, saya akan membagikan satu perubahan sederhana yang bisa Anda mulai hari ini untuk keluar dari pola mental kekurangan. Jadi, simak sampai selesai. Bagian 1. Kelimpahan bukan sekadar banyak uang. Ketika mendengar kata kelimpahan, sebagian besar orang langsung membayangkan uang, saldo rekening yang besar, rumah yang bagus, mobil yang nyaman, bisnis yang berkembang. Tetapi, kelimpahan sebenarnya tidak selalu dimulai dari jumlah yang Anda miliki. Kelimpahan seringkali dimulai dari cara Anda memandang apa yang sudah ada. Dua orang bisa memiliki jumlah uang yang sama, tetapi merasakan kehidupan yang sangat berbeda. Orang pertama berkata, "Uang saya sedikit, hidup saya sulit, tidak ada kesempatan." Orang kedua berkata, "Memang belum banyak, tetapi saya masih punya tenaga, waktu, kemampuan, dan kesempatan untuk belajar." Jumlah uangnya mungkin sama, tetapi keadaan batinnya berbeda. Dan keadaan batin yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Inilah bagian yang sering terlewat ketika orang membahas hukum tarik-menarik. Energi kelimpahan bukan berarti Anda duduk diam lalu menunggu alam mengirimkan uang. Energi kelimpahan lebih dekat dengan sebuah kondisi mental yang membuat Anda mampu melihat kemungkinan, mengambil tindakan, dan tidak terus-menerus dikendalikan oleh ketakutan. Bagian 2. Mengapa rasa kekurangan bisa mengendalikan hidup? Coba perhatikan ketika Anda sedang panik. Ketika Anda takut kehilangan uang, apakah pikiran Anda menjadi lebih jernih? Biasanya tidak. Anda justru lebih mudah mengambil keputusan terburu-buru, takut kehilangan pekerjaan, takut bisnis gagal, takut tidak punya uang, takut orang lain lebih sukses, takut terlambat. Ketakutan membuat perhatian kita menyempit. Kita hanya melihat ancaman, dan ketika perhatian terus diarahkan pada kekurangan, dunia terasa semakin sempit. Peluang yang sebenarnya ada menjadi sulit terlihat. Bukan karena peluang tersebut secara ajaib menghilang, tetapi karena perhatian kita terlalu sibuk mencari masalah. Bayangkan seseorang berjalan di sebuah jalan sambil terus berkata, "Saya pasti gagal." Ia mungkin melewati beberapa peluang kecil tanpa menyadarinya. Ada orang yang sebenarnya bisa diajak bekerja sama, ada keterampilan yang bisa dipelajari, ada ide bisnis sederhana, ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tetapi semuanya tidak terlihat karena pikirannya sudah dipenuhi ketakutan. Inilah salah satu cara paling realistis untuk memahami hukum tarik-menarik. Apa yang terus Anda pikirkan akan mempengaruhi apa yang Anda perhatikan. Apa yang Anda perhatikan akan mempengaruhi keputusan Anda, dan keputusan yang diulang akan membentuk kehidupan Anda. Ini penting. Energi kelimpahan bukan berarti Anda harus berpura-pura kaya. Bukan berarti Anda harus berkata, "Saya kaya." Sementara kenyataannya, Anda sedang memiliki masalah keuangan tetapi tidak mau menghadapinya. Itu bukan kelimpahan. Itu adalah penyangkalan. Kelimpahan yang sehat justru berani melihat kenyataan. Kalau uang sedang sedikit, saya mengakuinya. Kalau pengeluaran terlalu besar, saya memperbaikinya. Kalau kemampuan saya belum cukup, saya belajar. Kalau bisnis saya belum menghasilkan, saya mengevaluasi.
Tetapi saya tidak menjadikan kondisi hari ini sebagai identitas permanen. Saya tidak berkata, saya miskin, maka selamanya saya akan miskin. Saya berkata, saat ini saya sedang berada dalam kondisi tertentu, tetapi saya masih memiliki kemampuan untuk mengubah arah. Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan besar, karena Anda berhenti menganggap keadaan sementara sebagai takdir. Bagian 4. Kelimpahan dimulai dari cara Anda memperlakukan hal kecil. Ada satu latihan sederhana yang sering diremehkan: belajar menghargai hal kecil. Ketika mendapatkan uang 10.000, jangan langsung berpikir, hanya 10.000. Belajar berkata, ini adalah sesuatu yang bisa saya kelola. Karena masalah banyak orang bukan hanya jumlah uang yang mereka miliki, tetapi kemampuan mereka mengelola apa yang sudah ada. Jika seseorang tidak mampu menghargai 100.000, belum tentu ia otomatis bijaksana ketika memiliki 100 juta. Jika ia boros ketika kecil, kebiasaan itu bisa ikut membesar ketika pendapatannya meningkat. Karena itu, energi kelimpahan bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menjadi seseorang yang mampu mengelola lebih banyak. Mulailah dari hal kecil, kelola uang kecil, gunakan waktu dengan baik, rawat kesehatan, pelajari keterampilan, jaga hubungan dengan orang-orang yang baik, dan jangan meremehkan kemajuan kecil. Karena kehidupan besar sering dibangun dari keputusan kecil yang dilakukan berulang kali. Bagian 5. Jangan hanya bertanya bagaimana mendapatkan. Ada perubahan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi dampaknya besar. Ketika berada dalam kondisi kekurangan, seseorang biasanya bertanya, bagaimana saya mendapatkan lebih banyak? Pertanyaan itu tidak salah, tetapi coba tambahkan pertanyaan kedua. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang mampu mengelola lebih banyak? Ini berbeda. Karena mendapatkan uang dan mempertahankan uang adalah dua kemampuan yang berbeda. Mendapatkan peluang dan memanfaatkan peluang juga berbeda. Mendapatkan rejeki dan mengelola rejeki juga berbeda. Jadi, jangan hanya meminta kehidupan memberikan lebih banyak. Tanyakan juga kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi pribadi yang siap menerima dan mengelola lebih banyak? Jika ingin pendapatan meningkat, tingkatkan kemampuan. Jika ingin bisnis berkembang, tingkatkan kualitas pelayanan. Jika ingin keuangan lebih sehat, tingkatkan disiplin. Jika ingin hidup lebih tenang, belajar mengendalikan reaksi terhadap keadaan. Karena kelimpahan tanpa kemampuan mengelola hanya akan menjadi sesuatu yang datang dan pergi. Bagian 6. Mengubah energi dari kekurangan menjadi kelimpahan. Sekarang saya ingin memberikan latihan sederhana. Mulai hari ini, setiap kali Anda mendapatkan sesuatu, sekecil apapun, berhenti sejenak. Jangan langsung berpikir, ini terlalu sedikit. Ganti dengan, bagaimana saya bisa mengelola ini dengan baik? Ketika mendapatkan uang, kelola. Ketika mendapatkan waktu, gunakan. Ketika mendapatkan ilmu, praktikan. Ketika mendapatkan peluang, evaluasi. Ketika mendapatkan kegagalan, ambil pelajaran. Dengan cara ini, Anda mulai keluar dari pola menunggu lebih banyak dan masuk ke pola mengembangkan apa yang sudah ada. Dan inilah inti dari energi kelimpahan yang sering tidak dibahas. Kelimpahan bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam hidup Anda, tetapi juga tentang bagaimana Anda merespon apa yang sudah masuk. Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa kehidupan akan berubah ketika uang Anda bertambah. Tetapi bisa jadi, perubahan justru dimulai ketika cara Anda memandang uang berubah. Dari takut menjadi sadar, dari panik menjadi tenang, dari mengeluh menjadi mengevaluasi, dari merasa tidak punya apa-apa menjadi melihat apa yang masih bisa dikembangkan, dan dari sekedar berharap menjadi bertindak. Jadi, jika hari ini kondisi Anda belum seperti yang Anda inginkan, jangan langsung menyimpulkan bahwa hidup Anda gagal. Mungkin Anda sedang berada di sebuah fase, dan fase tidak sama dengan tujuan akhir. Anda masih bisa belajar, Anda masih bisa memperbaiki keputusan,
Anda masih bisa membangun keterampilan, Anda masih bisa mengubah kebiasaan, dan Anda masih bisa memilih bagaimana merespon kehidupan hari ini. Jadi, jika kita ingin memahami hukum tarik-menarik secara lebih membumi, mungkin bukan tentang bagaimana pikiran Anda memanggil uang dari langit, tetapi tentang bagaimana pikiran Anda membentuk perhatian. Perhatian membentuk keputusan, keputusan membentuk tindakan, dan tindakan yang konsisten perlahan membentuk kehidupan. Itulah mengapa energi kelimpahan dimulai dari dalam, tetapi harus berakhir dalam tindakan nyata. Mulai hari ini, jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Tanyakan juga, apa yang bisa saya kembangkan dari apa yang sudah saya miliki? Karena mungkin kelimpahan yang Anda cari bukan sedang jauh dari Anda. Mungkin sebagian kecilnya sudah ada di tangan Anda. Hanya saja, selama ini Anda terlalu sibuk mencari yang lebih besar sampai lupa menghargai yang sudah ada. Dan ingat satu hal, kelimpahan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak. Kelimpahan adalah kemampuan untuk melihat, mengelola, dan mengembangkan apa yang sudah ada. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.